بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Wahia انتظر يا أحمد رضوان انتظر. تأدبا مع المؤلف وتبركا يا بعلمه. قل أولا قال المصنف القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. أو قال المصنف رحمه الله. al-qalam musannif rahimahullah. نعم. Kitabut taharah. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Wahia al-mawashi wal athmanu waz-zuru'u wath-thimaru wa urudut tijarati. Fa ammal mawashi kita qala musannifu kitabuz zakah. Tajibuz zakah fi khamsati asya', yani fi khamsati amwal ya. Jadi awal syai' alladzi dzakarahu al-musannif fi kitabiz zakah al-amwal allati tajibu fiha zakah. Jadi hal pertama yang dibahas oleh musannif di sini adalah hal-hal ya, atau harta-harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Jadi ini terkait dengan harta ya, terkait dengan al-amwal. Nah, ini ada khamsatu asya'. Al-mawashi jam'u masyiyah. Al-mawashi jam'u masyiyah, zakat peternakan. Wal athman ya, jam'u taman. Al-maqsud minha an-naqdan, ya, zakatuz zahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Waz-zuru' jam'u zara', zakat pertanian. Wath-thimar, zakat buah-buahan. Wa urudut tijarah, ya, zakat barang perniagaan. Nah, kalau kita lihat nih ya, dari kelima jenis harta ini, untuk produk pertanian dipisah jadi dua hal yang berbeda ya. Untuk produk pertanian, az-zuru' dan thimar itu dibedakan. Padahal kalau di dalam beberapa kitab fikih yang lain, az-zuru' wa thimar itu dua hal yang digabungkan ya. Jadi zakatuz zuru' wa thimar, atau dalam bahasa Indonesia zakat produk pertanian. Nah, malah yang tidak ada di sini nih kalau kita lihat zakatul rikaz wal ma'din. Ya, malah yang nggak ada adalah zakat rikas dan ma'din. Nah, ini nanti akan kita lihat ini kenapa kok al-Qadhi Abi Syuja' al-Asfahani tidak memasukkan zakat rikas wal ma'din ya. Jadi kurang lebih beliau menyebutkan ada 4 sebenarnya di sini ya. Produk peternakan, produk pertanian, kemudian emas dan perak, al-athman, lalu kemudian urudut tijarah, yang barang perniagaan. Baik. Al-aslu fi wujub, qala Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, al-aslu fi wujubi zakati mutlaqan ayat wa ahadits, ya. Nah, dasar dalil kewajiban zakat. Jadi kalau ditanya mal adillah allati tadullu ala masyru'iyyatiz zakah wa wujubiha. Apa dalil yang menjadi dasar syariat zakat dan hukum wajibnya? Ayat minha qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di surat At-Taubah ya. Tasluhu ahwalahum wa taqaduhum min asy-syuhhi wa nahwihi wa yastahiquna bihal madi wa tanah. Yani tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tafsir al-maqta' min hadhihi al-ayat tasluhu ahwalahum wa taqaduhum min asy-syuhhi wa nahwihi wa yastahiquna bihal madi wa tanah. Jadi di sini yang menjadi syahid ya ikhwan, yang menjadi syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini, khudh min amwalihim. Ya, wa khudh arafna kalimah khudh fi'lul amri wal amru yadullu 'alal wujub. Ya, fi'lul amri wal amru yadullu 'alal wujub ya. Wal muradu bis shadaqah huna, al muradu bis shadaqah huna az-zakah. Wal murad bis shadaqah huna az-zakah. Ya li anna as-shadaqah qisman. Lianna shadaqah qismani, shadaqatun wajibah wa shadaqatun mandubah. Wa kullu shadaqatin wajibatin fil Qur'an al-muradu bihi khasun biz zakah. Jadi sedekah itu ada wajib dan sunnah. Dan kalau kita mendapati dalam Al-Qur'an dan hadis istilah sedekah tapi kok wajib, itu maksudnya adalah zakat. Ya. Nah, ini dari sisi makna sedekah ini maksudnya. Tapi sebelumnya saya agak meluaskan nih ya ikhwan. Kan ada istilah
ada istilah zis ya, atau ziswaf kadang. Zakat apa ziswaf itu ya, kawan? Hah? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan nggak apa perbedaannya? Apa perbedaan antara zakat, infak, sedekah, wakaf? Ada yang bisa bedain nggak? Atau atau hal-hal yang sebenarnya sama? Atau hal yang berbeda? Nah, ada yang di antara kalian ada yang aktivis zakat di sini, yang aktif di lembaga zakat atau mungkin di masjidnya diamanahi untuk mengelola zakat, sedekah. Ada tahu nggak perbedaannya ya, Pak? Atau gini lah, saya tanya lebih spesifik. Antara istilah zakat, infak, dan sedekah, mana kalimat yang lebih luas maknanya? Kandungan maknanya mana yang lebih luas? Antara infak, zakat, sedekah. 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 Hah? Baik. Nah, penjelasannya begini ya, Ikhwan. Penjelasannya begini. Kalau kita bicara secara substansinya, ya, bukan pembagiannya ya. Memang sih kalau dari sisi pembagian sedekah lebih luas. Karena sedekah itu kan ada dua, ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan selain harta. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks harta, sebenarnya istilah yang lebih luas itu infak. Ya, setelah infak baru sedekah, setelah sedekah baru zakat. Jadi kalau kita bandingkan begini, setiap zakat itu adalah sedekah, tapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Setiap sedekah adalah infak, tapi tidak setiap infak adalah sedekah. Nah, saya ulangi. Setiap zakat adalah sedekah, tapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Setiap sedekah adalah infak, tapi tidak setiap infak adalah sedekah. Jadi istilah yang lebih luas sebenarnya adalah infak. Nah, kenapa kok bisa lebih luas daripada istilah sedekah? Ini kita kalau bicara dalam konteks harta ya. Karena di dalam Al-Quran, istilah infak itu konotasinya ada dua. Dalam Al-Quran, konotasi dari infak itu ada dua. Pertama adalah al-infaqu fi sabilillah, dan yang kedua al-infaqu fi sabilis syaitan. Jadi infak itu ada yang di jalan Allah, ada yang di jalan setan. Karena arti infak itu adalah membelanjakan harta. Intinya infak itu artinya menggunakan harta untuk keperluan tertentu. Makanya di dalam Al-Quran kita sering menemukan istilah infak itu pasti kalau dalam konteks ibadah disandingkan dengan fisabilillah. Ya, Allah misalnya mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nah, coba lihat. Istilah infak kalau itu dalam konteks ibadah pakai fi sabilillah. Ya. Tapi ada juga penggunaan istilah infak tapi untuk maksiat. Ya, infak tapi untuk maksiat. Misalnya Allah mengatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Baik, coba saya tanya. Ayat innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Itu kira-kira infaknya positif atau negatif? Negatif. Ya. Kenapa negatif? Nakafaru. Ada kata kafaru. Kafaru, dan tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, ya. Jadi artinya orang kafir itu berinfak nggak, Ikhwan? Orang kafir berinfak tidak? Berinfak. Karena untuk maksiat, gitu ya. Jadi infak untuk maksiat boleh digunakan istilahnya, ya. Jadi untuk persoalan maksiat boleh menggunakan infak. Ya, tapi tentunya dengan catatan konotasi infak di tengah masyarakat pasti positif, gitu ya. Maka kalau misalnya ingin disebut kata infak, ya disebutkan alasan infaknya. Misalnya begini, di masyarakat kita jaranglah kita dengar istilah gini ya, saya mau menginfakkan harta saya atau saya ingin menginfak bahasa Arab, istilah infak bisa untuk menggunakan hal-hal yang maksiat.
Nah, jadi intinya infak itu dalam Al-Quran ada dua konotasi. Bisa dia ibadah, fisabilillah, bisa dia dalam rangka dibelanjakan untuk maksiat. Nah, istilah lain untuk menyebut infak fisabilillah adalah sedekah. Jadi istilah lain ma'rufin sedekah. Ya, setiap kebaikan termasuk harta yang digunakan untuk ibadah ya sedekah, ya. Nah, jadi sedekah itu sudah spesifik untuk menyebut kata atau untuk menjadi sinonim dari kata infak fisabilillah. Nah, dari sisi hukum, sedekah ada dua hukum paling tidak. Ada sedekah yang hukumnya wajib, ada sedekah yang hukumnya sunnah. Dan di antara sedekah yang hukumnya wajib adalah zakat. Ya, tentu ada sedekah wajib yang lain, misalnya sedekah nazar, ya, atau misalnya sedekah sedekah dalam bentuk kafarat, ya, kafarat dalam bentuk pembayaran harta misalnya. Nah, itu kan juga sebenarnya ibadah dan sedekah, tapi hukumnya wajib dengan spesifikasi masing-masing. Tapi di antara sedekah yang wajib adalah zakat, dan setiap ayat Al-Qur'an atau hadis ya yang menegaskan kita wajib bersedekah itu maksudnya zakat. Ya. Nah, sedangkan kalau sedekah yang sunnah apa di antaranya? Di antaranya wakaf. Ya. Jadi di antara sedekah yang sunnah adalah wakaf. Bahkan ya ikhwan, kalau kita bicara wakaf ya, para ulama itu rata-rata menjadikan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas sadaqatun jariyah. Para ulama menjadikan hadis ini ya, bahwa amal yang akan terus mengalir pahalanya diantaranya adalah sedekah jariyah, itu maksudnya secara spesifik wakaf. Coba aja kita baca kitab-kitab fikih tentang wakaf, pasti hadis itu yang pertama. Ya. Karena memang wakaf itu adalah sedekah yang bisa digunakan dalam waktu yang lama. Ya, bahkan sampai meninggalnya orang yang berwakaf kan terus mengalir pahalanya selama itu digunakan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah sebenarnya ya. Tapi kalau sedekah yang sifatnya mutlak, kayak kita memberi makan lalu habis dimakan oleh yang menerima, itu ya bisa jadi selesai dengan kita memberinya dan habis gitu ya. Tapi kalau wakaf dia akan bersifat lama biasanya. Nah, jadi intinya sedekah sunnah diantaranya wakaf. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang tadi saya katakan di awal, setiap zakat adalah sedekah karena diantara varian sedekah adalah zakat, yaitu sedekah wajib, dan tidak setiap sedekah adalah zakat. Karena ada sedekah sunnah. Dan setiap sedekah adalah infak, yaitu infak fisabilillah. Tapi tidak setiap infak adalah sedekah, karena ada orang berinfak tapi tidak fisabilillah. Nah, itu jadi perbedaannya yang paling luas adalah infak, kedua sedekah, ketiga zakat. Baik, paham ya ikhwan? Al-farqu baina hadhihi thalatha. Baik ya. هذا الدليل الأول والدليل الثاني من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما وجهه إلى اليمن فقال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nah, jadi hadis ini juga sama seperti makna Al-Quran tadi ya. Allah menyebutnya dengan kata sedekah. Dan seperti saya katakan tadi, sedekah itu kalau diwajibkan dalam Al-Quran ataupun hadis, maknanya secara khusus adalah zakat. Ini kalau dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan lafzun amun uridu bihil khusus qat'an. Lafaz umum tapi maksudnya adalah khusus secara pasti. Karena lafaz umum itu ada 3 makna. Lafaz umum itu ya ikhwan, ada 3 makna dalam usul fikih atau ada 3 klasifikasi. Ada namanya lafzun amun urida bihil umum qat'an. Ada lafzun amun urida bihil khusus qat'an. Dan ada lafzun amun makhsusun. Nah, itu nanti kalian kaji lagi dalam usul fikih. Nah, bab tentang sedekah yang wajib ya, ini kalau dalam usul fikih dikategorikan lafzun am urida bihil khusus. Lafaz yang umum tapi yang diinginkan makna yang khusus secara pasti yaitu zakat. Jadi bukan wakaf, bukan sedekah mutlaqah, bukan hadiah, bukan hibah, ya, bukan nazar, kafarat, nah bukan ya. Baik. Wa amma wujudnya terkait dengan harta-harta yang tadi diwajibkan zakat ini akan ada
pembahasan khusus. Jadi ini ya ikhwan, dua hadis ini adalah hadis umum ya. Hadis umum tentang kewajiban zakat. Nah, sedangkan nanti masing-masing dari harta yang wajib ditunaikan zakat itu ada dalilnya tersendiri.